Perkenalkan, nama saya Devi Syakila dari kelas 1D dengan prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang morfologi pada ternak ayam. Morfologi pada ternak ayam terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah sistem pernafasan atau sistem respirasi. Yang kedua adalah sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem reproduksi pada ayam jantan dan ayam betina. Sistem pernafasan atau respirasi. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah awal saluran pernafasan pada ayam. Lubang hidung berfungsi untuk mengambil udara dan untuk bernafas. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang kotor, bakteri, serta debu yang masuk. Kemudian laring. Laring berfungsi untuk mencegah benda asing masuk dan membantu dalam proses menelan dan mengatur suara. Yang ketiga adalah trakea. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang kemudian diteruskan ke paru-paru. Yang keempat adalah bronkus kanan dan bronkus kiri. Memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan penyakit pembawa bakteri yang masuk. Yang kelima adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Kemudian yang keenam adalah paru-paru. Terdapat di belakang jantung ayam yang dilindungi oleh tulang yang berfungsi untuk sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh adalah kantong udara, berfungsi untuk mempertahankan volume udara dan untuk menggerakkan udara untuk menuju ke paru-paru. Sistem peredaran darah atau sirkulasi. Yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kedua adalah hati. Hati kiri dan kanan berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau eritrosit yang sudah mati atau tua. Yang ketiga adalah cairan empedu. Terletak di bawah hati, berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Kemudian ginjal. Ginjal berfungsi sebagai penyaringan darah menuju urin. Yang ketiga adalah sistem pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang berbentuk memanjang seperti pipa. Esofagus berfungsi untuk meneruskan makanan menuju ke tembolok. Kemudian selanjutnya adalah tembolok. Tembolok merupakan penyimpanan makanan sementara sebelum menuju ke proventriculus. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam yang di dalamnya terjadi pencernaan secara sistematis yang melibatkan sekresi asam klorida, HCl, enzim, dan pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Ventriculus berfungsi untuk membantu mencerna batu buatan kecil yang dicerna secara mekanik. Selanjutnya adalah usus kecil yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah duodenum. Fungsi utama duodenum ini menjadi tempat pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi, enzim lipase, amilase, dan toksinogen. Selanjutnya itu jejunum, mempunyai fungsi untuk meneruskan sisa penyerapan yang terjadi di duodenum. Selanjutnya adalah ileum. Ileum itu tidak berbeda jauh dengan jejunum, yaitu melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar merupakan saluran sama seperti usus halus, tetapi memiliki ukuran yang lebih besar. Usus besar ini berfungsi sebagai tempat penyerapan air dengan tujuan untuk meningkatkan kadar air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air. Kemudian selanjutnya adalah pankreas. Pankreas ini terletak di antara lingkaran jaringan pada usus halus. Pankreas berfungsi dalam proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim untuk mengurangi sisa makanan. Selanjutnya adalah usus buntu. Dia berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa makanan sebelum keluar menuju kloaka. Yang terakhir adalah kloaka. Kloaka ini berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin, pengeluaran feses, dan sebagai saluran reproduksi. Yang keempat adalah sistem reproduksi ayam betina. Yang pertama adalah ovarium, merupakan organ reproduksi yang berfungsi sebagai penghasil folikel. Ovarium juga merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametosis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur. Kemudian yang kedua adalah oviduct. Oviduct merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari oviduct ini sebagai saluran spermatozoa untuk menuju ke ovum dan terjadi fertilisasi. Kemudian infundibulum ini
berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Kemudian ada magnum, ini berfungsi sebagai proses perkembangan telur, tempat disekresikannya albumin telur, serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding tebal dan berlipat. Kemudian ada isthmus, berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau tempat kerabang telur. Kemudian uterus, dia berfungsi sebagai tempat perkembangan telur, paling lama sekitar 18-20 jam. Selanjutnya adalah vagina. Vagina merupakan bagian ovidak yang paling belakang. Vagina ini diakhiri dengan adanya bentukan kloaka sebagai bagian akhir dari saluran reproduksi. Yang kelima adalah reproduksi ayam jantan. Yang pertama itu adalah testis. Dia berjumlah sepasang yang terletak pada bagian atas, yang ke arah punggung pada bagian anterior akhir dari ginjal dan berwarna kuning terang. Kemudian fungsinya itu dia itu untuk menghasilkan hormon kelamin jantan yang disebut dengan androgen dan sel gamet jantan yang disebut dengan sperma. Kemudian ada epididymis. Epididymis ini berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kaudal epididymis. Kemudian ada ductus deferens. Saluran deferens ini berfungsi sebagai tempat pemasakan dan penyimpanan sperma sebelum disalurkan ke kopulasi. Kemudian ada organ kopulasi atau penis, berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!